Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya dari praktikum kelompok 3, praktikum mengantar teknologi dan informasi dari Matematika Angkatan tahun 2023. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang lampiran soal nomor 6, di mana untuk membuat sinopsis buku dari website menggunakan HTML. Nah, kali ini saya menggunakan Visual Code dalam mempraktikkan website itu tersendiri. Nah, kali ini saya mengambil buku dari karya Raden Ajeng Kartini, di mana bukunya itu berjudul Habislah Gelap, Terbitlah Terang. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke codingan yang kita share terlebih dahulu untuk melihat codingan di Visual Code-nya. Nah, setelah ini langsung kita masuk. Nah, di visualnya itu sendiri. Nah, kan tadi judulnya itu kan sinopsis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, ini saya langsung saja lihat terlebih dahulu untuk hasilnya. Nah, kurang lebih hasilnya nanti tertampil seperti ini. Nah, ini untuk karyanya dan juga sinopsisnya. Langsung saja kita jelaskan secara sedikit mengenai codingan ini. Nah, pada codingan ini dengan lampiran soal nomor 6 ini saya ada sekitar 104 line atau 104 baris. Nah, jadi pertama untuk codingan line pertama itu doctype itu mendeklarasikan dokumen ini sebagai HTML. Nah, jadi saya di sini kan tadi setelah save bagaimana nama NIM saya untuk lampiran soal 6 sinopsis buku bab 8.html. Nah, selanjutnya untuk line kedua itu HTML lang ID, yaitu untuk memulai elemen HTML dengan menetapkan bahasa dokumen sebagai bahasa Indonesia dengan atribut lang ID. Nah, ini untuk bagian HTML-nya. Nah, yang ketiga selanjutnya tentang line 3 di mana head. Head ini adalah untuk memulai bagian dokumen atau kepala dari si dokumen itu sendiri dengan tempat mendefinisikan metadata dan elemen-elemen penting seperti judul dan juga gaya. Nah, selanjutnya pada line keempat, yaitu meta charset UTF-8, yaitu menetapkan karakter encoding dokumen menjadi UTF-8 agar dapat menampilkan karakter internasional. Nah, selanjutnya di line 5 sama ya, untuk meta name-nya view verb content with device initial scale 1, di mana yaitu untuk mengatur viewer agar halaman bisa beradaptasi pada berbagai ukuran layar, terutama di perangkat mobile. Nah, selanjutnya untuk line ke-6, title. Nah, kita tahu bahwa title itu adalah judul halaman yang akan ditampilkan di top browser atau hasil pencarian kita. Nah, seperti ini. Jadi titelnya di sini ada, saya tuliskan sinopsis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Mertasya Aprila. Jangan lupa ditutup title, karena ditutup title itu sebagai penanda bahwa kita telah selesai membuat judul dari web yang akan kita lakukan pada tab browser. Nah, jangan lupa kita masuk ke style. Style itu sendiri adalah untuk memulai mendefinisikan CSS internal yang akan mengatur tampilan elemen-elemen pada halaman itu sendiri. Nah, jadi ini adalah bagian awal dari mengatur dokumen web yang akan kita masukkan, yaitu seperti body, kontainernya, atau authornya, covernya. Nah, sama pada line 8 sampai line 13 di body. Nah, body itu adalah aturan untuk elemen body-nya itu mengatur font. Fontnya ini saya ketikkan Times New Roman. Artinya nanti tulisannya tulisan Times New Roman. Margin itu untuk margin luar. Nah, 20 pixel. Artinya margin itu kayak dari jarak antara si kayak kertasnya itu sendiri sama si halaman webnya itu. Nah, selanjutnya ada background color. Saya di sini mengambil background warna putih dengan biasanya kode warna putih itu F9, F9. Nah, selanjutnya itu color. Colornya itu saya ambil untuk teksnya itu warnanya warna sedikit keabu-abuan, hitam keabu-abuan. Nah, selanjutnya pada line 14 sampai line 20 di mana ada tentang dot container. Nah, jadi dot container ini
adalah aturan untuk kelas kontainer mengatur lebar maksimum, margin tengah, padding, warna latar belakang, dan juga bayangan shadow. Nah, jadi max width ini adalah untuk kita ngatur lebar maksimum dari si halaman itu sendiri. Nah, sini saya mengambil 600 pixel, sedangkan marginnya itu auto itu secara otomatis. Nah, untuk paddingnya itu saya pakai warna untuk paddingnya itu 20 pixel, dan colornya itu saya pakai colornya itu kayak keputih-putihan gitu ya, kayak latar belakangnya itu warna putih, dan box shadow itu 0,4 pixel sampai 8 pixel, dengan biasanya itu warnanya itu agak warna hitam. Nah, selanjutnya pada line 21 sampai line 24 ada H1. Nah, H1 ini berisi untuk tampilan elemen H1-nya itu dengan warna teksnya itu biru, saya isi colornya itu biru, dan juga teks line-nya itu berada di tengah paragraf rata tengah. Nah, selanjutnya author box info, di mana itu aturan untuk close author dan juga box info mengatur ukuran font, warna teks, rata tengah, dan juga margin atas. Nah, jadi ini pada tampilan awalnya, yaitu untuk font size-nya itu 1,2, color-nya itu warna abu-abu, dan juga teks lainnya itu rata tengah, dan margin-nya itu margin atasnya itu 5 pixel. Nah, jadi kurang lebih ini seperti ada kayak bayangan ini ya, seperti tampilan ini. Nah, selanjutnya itu ada namanya line 31 sampai line 36. Nah, di mana ada cover image. Nah, cover image ini adalah untuk aturan kelas cover image, membuat gambar tampil di tengah dengan lebar maksimum 100% dari kontainer. Nah, artinya pada image itu sendiri untuk gambar, cover gambarnya itu saya display blok. Jadi awalnya itu untuk memblok bagiannya, dan untuk max width-nya itu 100%, artinya sama untuk kita kayak mengetahui 100%-nya itu. Nah, untuk height-nya itu auto, dan juga marginnya 20 pixel. Nah, untuk sinopsisnya sendiri, bagian teks sinopsisnya itu sendiri di line 37 sampai 41 ini, di mana untuk sinopsisnya ini kita mengetahui aturan untuk kelas sinopsis, untuk mengatur jarak atas, nah margin top 20 pixel, untuk tinggi barisnya itu 1,6, dan untuk perataan teksnya itu menggunakan rata tak kanan dan kiri justify. Nah, selanjutnya itu untuk line ke-42 sampai ke line 46, di mana line 42 ini ada dot box info table, artinya itu untuk tabel yang kita gunakan. Nah, itu informasi buku seperti ada lebarnya itu 100%, ada jarak atasnya itu 20 pixel, dan ada garis tepinya itu yang menyatu. Nah, selanjutnya ada dot box info table dari line 47 sampai line 51, di mana itu untuk mengatur kita untuk bagian TH dan juga TD untuk baris dan juga kolom dalam tabel, dan mengatur padding perataan kiri dan juga garis tepinya itu sendiri. Nah, untuk di box info table H ini sendiri mengatur tampilan header tabel dengan warna latar belakang biru dan teksnya putih. Nah, ini di backgroundnya ini warnanya biru dan juga colornya itu berwarna putih. Nah, dilanjutkan dengan menutup elemen style dan juga head, karena ini setelah kita mengisi seluruh bagian input sebelum kita mengetikkan body. Nah, jadi kayak untuk tampilan gambar, untuk kita teksnya ini, untuk yang si tabelnya ini, untuk juga seluruh teks sinopsisnya ini. Kayak berapa jaraknya, berapa pixel dari seluruh teksnya pada halaman gambarnya itu, pada halaman kayak pembatasnya ini. Nah, selanjutnya itu pada kita lihat di slide body. Nah, selanjutnya kita ke body. Nah, body di line 58 itu adalah, kita lihat dulu. Nah, di body yang 50 line 58 ini itu untuk memulai bagian penjelasan dokumen tempat kita mengatur konten halaman utama yang berada. Nah, di mana di sini saya di line 59 ada div class container, yaitu membuat div dengan kelas container.
Artinya untuk mengelompokkan konten utama ini dalam satu kontainer. Nah, selanjutnya yaitu ada H1 Mercu, habis gelap terbitlah terang, Martasha Aprilia. Kayak gitu kan. Kayak judulnya itu. Nah, di mana saya di situ dengan menuliskan teksnya itu besar, paling besar, dan juga teksnya itu kayak bergerak dan juga garisnya miring. Jadi tulisannya miring. Nah, ini untuk judulnya. Nah, seperti contoh kita lihat di sini. Nah, ini seperti contohnya ini. Nah, ini seperti contohnya ini, habis gelap terbit terang ini. Selanjutnya kita masuk ke codingan tadi. Nah, di codingan ini ada untuk bagian author, artinya penulis. Nah, kita menggunakan P class author di mana untuk menampilkan teksnya karya Raden Ajeng Kartini dalam paragraf dengan author. Jadi kayak ini ya, kita coba kita lihat. Nah, ini penulisnya Raden Ajeng, prakarya Raden Ajeng Kartini. Nah, itu untuk author. Nah, di mana untuk line 63 sampai line 64 ada komentarnya, keterangannya itu gambar sampul buku. Nah, jadi sini saya sudah download buku covernya ini dengan kita langsung masukkan saja. Perintahnya itu image src, cover buku habis gelap terbitlah terang dengan tipenya JPG. Nah, alt ini tuh artinya di sini kita untuk teks alternatifnya itu sampul buku habis gelap terbitlah terang dengan kelas atau covernya itu image. Nah, ini tadi sudah kita lihat kan. Tadi ini untuk bagian covernya. Nah, selanjutnya untuk penjelasan di bagian tabel. Di mana bagian tabel ini coba kita lihat di bagian tabel line 66 sampai dengan line 88 kita tahu bahwa itu untuk komentar menandai bagian tabel informasi buku itu sendiri di bagian line 66. Sedangkan di line 67 untuk tabelnya kan kita tahu tadi ada tabel, jadi artinya kita menggunakan perintah table kelas dengan tabel dengan kelasnya box info table. Jadi untuk buku info dari buku itu sendiri. Jadi tabel info dari buku itu sendiri. Di mana kita tahu bahwa tabel itu menggunakan TR untuk baris dan juga TD untuk kolom. Nah, jadi untuk baris pertama ada TR di mana itu untuk TH-nya itu sendiri. Nah, TH-nya itu sendiri kita tahu bahwa itu tuh info. Info dari apa yang kita masukkan. Nah, di mana untuk barisnya itu judul. Nah, untuk kolomnya itu ada habis gelap terbitlah terang. Nah, dan nilainya itu ya ini TD tadi habis gelap terbitlah terang. Nah, jangan lupa ditutup barisnya, baris pertamanya dengan garing TR karena itu mengetahui bahwa kita telah selesai ke baris pertama dan selanjutnya ke baris kedua TR di mana itu ada penulisnya untuk berisi tabel penulis informasinya dan juga keterangannya tadi nilainya Raden Ajeng Kartini. Nah, selanjutnya itu ada informasinya, ada yang baris ketiga ada di dalam awalannya itu keterangan di awalnya itu untuk tabelnya itu penerbit. Nah, di mana keterangan pada tabel selanjutnya itu Balai Pustaka TD ini ya. Nah, jangan lupa ditutup juga karena itu untuk penutup baris ketiga. Selanjutnya ada baris keempat yaitu untuk mengetahui keterangannya tahun terbit. Nah, dan juga untuk di kolomnya itu 1922. Nah, jangan lupa ditutup dan di TR juga. Di TH-nya itu untuk mengetahui keterangannya itu jumlah halaman. Nah, jumlah halaman, informasi jumlah halamannya itu ada 244 halaman. Nah, jadi ini adalah bagian dari isi tabel. Jadi kita tahu ada sekitar 5 baris. Coba kita lihat apakah itu 5 baris dari tabelnya. Kita tahu ya ini ada 5 baris. Ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. Nah, selanjutnya di bagian selanjutnya di akhir sinopsis di line 90 sampai di line
101. Nah, kita tahu itu komentarnya itu untuk menandai bagian sinopsis buku. Nah, di line 91 ini sendiri ada itu membuat deep dengan kelas sinopsis, artinya itu memuat isi sinopsis buku itu. Nah, jadi dikelompokkannya jadi bagian dari isi-isi seluruh buku itu sendiri. Nah, sedangkan di Pace Strong, Habis Gelap, Terbitlah Terang itu artinya paragraf pertama, karena ini berupa P paragraf, jadi paragraf utama sinopsis buku menggunakan strong untuk mempertegas judul buku. Nah, strong itu adalah untuk mempertegas judul buku, artinya kayak membawa suatu teks ini. Jadi kayak gak habis gelap terbitlah terang. Nah, jadi untuk teks selanjutnya ada kumpulan dari surat-surat dari Raden Ajeng Kartini, sosok pejuang emansipasi perempuan dan lain-lain. Nah, selanjutnya ke paragraf yang baru, kita tadi pemisah paragrafnya. Jadi untuk paragraf baru ada buku ini menyoroti perjuangan Kartini dalam menuntut hak-hak perempuan agar memperoleh pendidikan dan lain sebagainya. Selanjutnya juga sama, paragraf selanjutnya sama dalam salah satu suratnya Kartini menyebutkan pentingnya membaca dan pengetahuan untuk membuka pikiran seseorang dan lain sebagainya. Sama ini juga untuk menggunakan paragraf di akhir. Nah, ini kurang lebih panjang ya untuk sinopsisnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk tampilan sinopsisnya. Nah, untuk garing deep itu adalah kayak kita sudah mengelompokkannya ini ke dalam sinopsis ini, maka jangan lupa ditutup dengan deep. Nah, yang deep ini untuk penutup bagian deep awal yang kita gunakan, di mana itu deep class container tadi. Nah, jangan lupa ditutup bodinya itu untuk setelah kita masuk ke isi dari halaman web yang kita gunakan. Nah, dan .html itu sendiri adalah setelah kita menutup dari doc type HTML yang telah kita masukkan. Jadi, itu saja tentang codingan sinopsis ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi hasilnya tadi sudah ada ini habis gelap terbitlah terang. Tadi kan pakai Mercure, jadi tesnya itu bergerak. Nah, ini tadi untuk karya Raden Ajeng Kartini untuk covernya. Nah, ini untuk di dalam kolomnya tadi. Nah, ini juga ada habis gelap terbitlah terang. Ada kumpulan surat-surat dari Raden Ajeng Kartini, sosok pejuang emansipasi perempuan Indonesia yang menyoroti kondisi sosial dan budaya pada masanya melalui surat-suratnya kepada sahabat-sahabatnya di Belanda seperti Stella Zihendeler. Kartini menggambarkan ketidakadilan yang dialami perempuan di Jawa pada akhir abad ke-19 yang mengkritik budaya patriarki yang mengurung perempuan dalam keterbatasan akses pendidikan dan kebebasan memilih hidup. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri kan ini isi dari sinopsisnya itu sendiri. Nah, jadi buku ini intinya buku ini menegaskan kita bahwa perjuangan menuju kebebasan dan kesetaraan adalah sesuatu yang penting bagi setiap manusia, terutama bagi mereka yang seringkali diabaikan oleh sistem sosial. Meski Kartini meninggal pada usia muda, gagasan-gagasannya tetap hidup dan menjadi warisan yang abadi bagi generasi penerus. Nah, jadi buku ini tuh ada bacaan yang penting bagi siapa saja yang ingin memahami semangat perjuangan Kartini dan nilai-nilai yang ia perjuangkan bagi kaum perempuan. Nah, jadi eh, buku karya Raden Ajeng Kartini itu sangat penting sekali untuk kita karena itu menjadi sumber pembelajaran bagi kita. Oleh karena itu, saya kutip sinopsis tentang Habis Gelap Terbitlah Terang ini karena ini memang buku-buku yang sangat menarik sekali untuk kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.